nahaitukum an ziyaratil qubur walakin fazuruha fa innalakum fiha ibrah. Aku dulu pernah melarang kamu ziarah kubur, tapi sekarang silahkan kalian berziarah. Kenapa perlu ziarah? Karena ada pelajaran bagimu di sana. Di sana di mana? Saat berziarah. Para rawuh, hadis niki cetha meskipun Nabi dulu pernah melarang, tapi akhirnya Nabi menyuruh memerintah. Aneh banget kalau masih ada ustadz golongan melarang-larang, padahal Nabi sudah sudah memerintah, membolehkan dengan alasan yang dicari-cari. Alasannya begini, mereka tetap melarang. Alasannya begini, Nabi melarang ziarah kubur itu karena dulu umat Islam, sahabat baru masuk Islam, masih awam, khawatir salah niat, khawatir salah akidah, khawatir jadi musyrik. Makanya Nabi melarang. Nah sekarang ini juga pada awam, jangan diajak ziarah, khawatir salah niat, khawatir musyrik. Kalau dulu sahabat dilarang ziarah karena awam, sekarang juga orang awam di Malang mestinya juga tetap dilarang ziarah. Itu alasannya melarang ziarah itu begitu. Terus saya jawab, "Kamu konsisten?" "Ya, oke. Nyuwun sewu. Kalau kamu melarang masyarakat ziarah karena awam, kamu ziarah. Ustadz-ustadznya kan gak awam ini. Ya kan? Pengurus-pengurusnya, tokoh-tokoh organisasinya kan gak awam. Mestinya kalau mereka melarang masyarakat ziarah karena awam, khawatir jadi musyrik, ustadznya mesti budal ziarah. Kalau ditakoni, ustadz sama ngelarang, kok sama dia budal, aku gak awam. Nah kalau tetap masyarakat awam dilarang ziarah, alasannya awam khawatir syirik, terus ustadznya dilarang ziarah, alasannya apa? Halo? Terus alasannya apa? Ngerti ya? Nah gitu. Yang konsisten lah. Nah, terus larangan ziarah itu saat Nabi di Mekah. Dan perlu diketahui di Mekah belum ada komplek makam muslim. Ziarah itu pondongan itu apa? Assalamualaikum ya Abu Jahal. Masa ngono? Di Mekah durung ono komplek makam muslim. Ziarah ucap salam gak iso. Nah setelah Nabi hijrah di Madinah beberapa tahun, bikin komplek makam muslim dibagi. Itu loh. Terus setelah perang Uhud, korban perang Uhud dikubur di komplek syuhada perang Uhud. Nah setelah di Madinah ada tempat penziarahan komplek makam muslim, Nabi pun dawuh, wes sekarang wes ono tempat ziarah cung, ayo kono ndang ziarah, kamu akan dapat pelajaran hidup di sana. Mikir-mikir, kilo mas akhirnya wong mate, cok kakan wayuh hai. Orang dapat pelajaran. Fa innalakum fiha ibrah. Lalu nyuwun sewu, kalau memang benar-benar gak boleh ziarah karena awam, orang awam keliru niat, itu tidak hanya di kuburan. Kalau memang mereka awam gak ngerti niat, nah dan di masjid juga bisa keliru niat. Budal pengajian riak ya keliru niat. Itu namanya orang awam. Kalau bisa syirik, mereka awam lalu jadi syirik. Di kuburan bisa syirik karena awamnya, di masjid juga bisa syirik karena awamnya. Sehingga mensikapi orang awam yang khawatir syirik itu bukan dilarang ke masjid, juga bukan dengan cara dilarang ke makam. Ayo tetap di masjid tapi dibimbing, ada majelis taklim. Ayo ziarah tapi dibimbing, takbis ono ustadznya ono kiai ini. Sebelum berangkat di briefing, niatnya ngene, keyakinannya ngene, pahamnya ngene, paham, budal. Bukan dengan melarang mereka, tapi dengan memberi bimbingan. Halo?
Paham nggih? Jadi jelas Nabi menyuruh ziarah, kita ziarah. Dan hadis Bukhari nomor 216, Nabi juga ziarah mendoakan ahli kubur sambil membawa daun kurma. Tak apa itu ditaruh di atas makam. Lalu Nabi berdoa, ya Allah berkat daun kurma yang masih segar basah, mohon kau ringankan azabnya si mayit ini selagi daun kurma itu belum kering. Itu hadis Bukhari nomor 216. Saya begitu, mungkin enten manfaatnya nggih untuk di Malang. Muga-muga tetap guyub rukun antara NU dan Muhammadiyah. Ayo sama-sama komitmen menjaga NKRI, sama-sama komitmen menjaga Al-Quran dan Sunnah, dan sama-sama komitmen melakukan bersih-bersih. Barangkali di NU si ono khurafati ayo diresiki. Barangkali di Muhammadiyah ono salafi, ono wahabi, ayo diresi. Ojo malah dadekne ketua ruwet nanti. Al-Fatihah.